Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Sampun kaget, Pak Ma'ruf lah apa minggu-minggu ini. Mas yo sampean gak seneng aku ya tetep mlungguh nang dhuwur aku. Sing penting istiqomah, Bu. Ya. Niki Ustaz Rafiq berhalangan nyuwun tuker biar ndak ada yang kosong ngajine. Ya. Yang paling penting itu ibadah, itu yang paling penting itu istiqomahnya. Ya. Didik tapi ini istiqomah, tajlibul karomah. Ibadah yang bisa dilakukan dengan istiqomah terus menerus, nanti tajlibul karomah akan menumbuhkan sebuah karomah. Karomah itu kemuliaan. Kemuliaan itu bisa kita rasakan di dunia dan utamanya nanti kita bisa menikmatinya di akhirat. Lah, panjenengan nek kula mastani teng mriki niki pun ngajine pun dados ya. Kula nate sanjang datang Ustadz Malik. Alhamdulillah Masjid Al-Hidayah itu jamaahnya sudah jadi. Mugi-mugi kita sedaya saged istiqomah nggih. Dadi apa Pak ya dadi menungso Pak. Maksudnya dadi niku pun mulai saged istiqomah. Pun mulai saged istiqomah. Mas yo apa ae sing ngaji pancet sakmene iki. Mugi-mugi tetap saged tambah mangke nggih ya. Istiqomah. Minimal kita itu memiliki satu ibadah sekecil apapun lah. Yang penting istiqomah. Lah mungkin panjenengan saged ngaji Pak, masih aku cuma ngaji rungon Pak. Tapi kalau istiqomah itu akan mendapatkan kemuliaan. Istiqomah nekuni Al-Qur'an. Istiqomah banyak, karomahnya banyak. Salah satunya jasadnya diutuhkan, menjadi ahlullah fid dunya, menjadi keluarganya Allah di dunia. Panjenengan termasuk pecinta ilmu, seneng ngaji, guys, termasuk ahlullah fid dunya. Mugi-mugi, amin ya. Ngoten mawon, gak usah angel-angel. Iki gak waktune kok ngaji bareng. Enak-enak prai po. Penting mengejar istiqomahnya. Tetap ngaji fikih mawon, mboten usah ngaji lintune. Lan iki mboten saged ngaji soalnya. Saenten-entene mawon. Pun kita mau Fatihah, mugi-mugi ngaji pada hari ini dapat ilmu yang manfaat nggih. Fatihah kita tujukan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kita hadiahkan dumateng musannif kitab ini. Yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi kita sedaya saged istiqomah nyekeli kesaenan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pun kantun sekedhik kok niki insyaallah khatam insyaallah. As-saumu utawi iki iku nerangaken bab poso.
As-saumu utawi poso, wa ya poso, iku al-imtina'u nyegah. Biniyatin kelawan niat anil muftirati saking pira-pira perkara kang batalaken. Jami'an nahari ing dalem sekabehane rina. Min syahri Ramadhana saking wulan Ramadan. Jadi puasa itu intinya mencegah. Arti bahasa dari puasa as-saum itu al-imtina, mencegah. Kalau di kitab Fathul Qorib itu as-saumu huwa al-imsak, sami. Imsak itu artinya imtina, mencegah. Mencegah dari apa, Pak? Anil muftirati, dari segala sesuatu yang membatalkan. Jami'an nahari, pada keseluruhan hari itu, di siang hari itu. Ya. Min syahri Ramadhana, pada bulan Ramadan, kalau itu diartikan poso Ramadan. Biniyatin makhsusatin, dengan niat-niat yang khusus, dengan aturan-aturan yang khusus. Ya. Intinya mencegah. Mencegah. Orang baik itu karena bisa mencegah. Jadi sehingga hadirin di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa ada dua hal yang kita ini akan bisa istiqomah dengan kebaikan itu. Apa itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah kamu bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan salat. As-sabr itu artinya as-saum. Sabar itu puasa. Artinya puasa. Kalau kita ingin baik, itu ya bekalnya itu tadi. Dengan kesabaran, artinya puasa, dan dengan sholat. Kok bisa, Pak, sholat dengan sabar itu bisa menjadikan kita baik? Orang tidak baik itu karena tidak sabar. Panjenengan ngertos maling. Kenapa orang itu bisa maling? Gak sabar ngenteni rezeki sing halal. Angel sih golek sing halal iki. Wis kesuwen, wis kebutuhane wis ana kene ngarep moto, penggawean gak jelas. Padahal sebenarnya rezeki itu sudah ditaker-taker Gusti Allah. Semua orang itu pasti dapat rezeki. Ya. Tapi karena tidak sabar itu, akhirnya ya sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu cerita di kitab-kitab itu. Ya. Ada pemuda yang mau mencuri di rumahnya janda. Wah, janda gitu. Janda yang masih muda, yang masih cantik. Ketika mau mencuri, itu mau mencuri itu baru dia ingat ya, mencuri. Akhirnya dia tidak jadi mencuri itu karena ingat untuk agar bersabar. Ketika dia sabarnya keluar, maka dia tidak jadi mencuri dan kemudian dia mendapatkan si janda itu dan juga harta bendanya itu. Itu karena kesabaran. Karena kesabaran. Ya sholat itu, kenapa Pak? Sholat itu bisa menjadikan orang baik? Ya pasti karena di Al-Quran itu dijelaskan bahwasannya sholat itu dapat mencegah keji dan mungkar.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi puasa itu bisa mencegah dari kejelekan. Mas Asep pingin nikah, tapi waduh Pak, gajianku gak cukup Pak, gaji kuliah itu cukup gaji bayar. Tapi pengin, napa petunjuke napa niki petunjuke agama nek gak kuat Mas Asep, wis pengin tapi duwite gak ono. Dikengen apa? Poso. Kan poso. Poso sing akeh. Soalnya apa? Poso wis dadi lemes, lemes. Nafsune wis dadi lemes. Wong poso itu gara-gara poso, katene nyolong burung nyolong. Wong katene rasan-rasan eling poso, lho poso kok rasan-rasan burung. Wong katene tukaran, burung tukaran gara-gara poso. Jadi puasa itu nanti akan menjadi pengekang kita dari berbuat yang tidak benar. Nah, ini bulan apa niki? Bulan Muharram. Enten poso napa? Tasu'ah dengan Asyura. Tasu'ah niku tanggal pinten? 9. Asyura niku tanggal 10. Benjing. 10 niku dinten apa? Jumat. Tasu'a itu tanggal 9 berarti hari Kamis. Monggo benjing poso. Nek gak iso poso-poso terus ya poso-poso sing khusus-khusus ngono iki. Poso napa niku? Poso tahunan berarti. Poso tahunan Muharram. 10 Muharram. Bahkan Rasulullah sebelum mendapatkan perintah puasa Ramadan itu masih mengikuti syar'u man qablana, syariat nabi-nabi sebelumnya. Apa syariat nabi-nabi sebelumnya dalam hal puasa? Dulu orang Yahudi itu mereka berkewajiban untuk puasa 10 Asyura itu. 10 Asyura. Lah, terus Nabi biar kita tidak menyamai dengan mereka, tidak hanya sekedar memuasai pada 10 Asyura, maka Nabi berkeinginan di tahun depan, kalau seandainya saya masih ada usia, kata Nabi, saya akan menambah puasanya dengan 1 hari sebelumnya, yaitu puasa Tasyu'a. Jadi puasa Tasyu'a itu belum pernah dipuasai Nabi, tetapi sudah pernah diazami, sudah pernah diingini oleh Nabi. Sehingga itu disebut sunnah hamiyah, sunnah keinginannya Nabi. Ya. Apakah itu termasuk sunnah Pak? Ya sunnah, ya. Karena Nabi pingin itu, tetapi sayangnya belum sempat kesampaian. Nah. Wujubus shaumi. Wujubus shaumi utawi iki iku wajibe poso. Yajibu wajib poso ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf mutikin kang kuat lahu marang poso tahirin kang suci minal haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Jadi seseorang itu berkewajiban untuk berpuasa apabila memiliki kriteria berikut. Apa saja? Yang pertama, setiap orang Islam. Nek wong gak Islam gak wajib poso. Gak wajib poso. Mukallafin, orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu Islam, baligh dan akalnya sehat. Orang gila tidak wajib puasa. Napa wong gila gak wajib poso? Napa wong gila iku gak wajib sholat? Ya bingungi wong sing delok iki sholat apa iki ngene. Mutikin kang kuat berpuasa, ya. Kuat berpuasa lahu maring poso. Ya.
Tahirin minal haidi, orang yang suci dari haid, itu wajib puasa. Misal panjenengan poso, wis poso dawa-dawa poso mulai pagi sampai engko bukoi iku jam 5:30. Dadakno jam 5:30 kurang 5 kedatangan tamu haid. Kira-kira posoi batal napa mboten? Emane rek. Dimpet-pet gak iso ta. Ya nek pipis dimpet. Bene saged dimpet kaya pipis ngono. Kurang 5 menit. 5 menit ya. Terus pundi, Pak? Umpamane ngeten, Pak. Hitung-hitungan kula niku dinten niki niku mungkin napa? Kedatangan tamu haid, Pak. Wis mulai isu aku gak poso, Pak. Ayo. Ternyata dintenteni ternyata ya iku mau. Kurang 5 menit sangka buka panjenengan haid. Loh, lumayan aku mangkai isu gak poso, ternyata bener kan? Hitunganku bener. Kurang 5 menit ini bang kok poso, kurang 5 menit dadakno aku batal. Kira-kira panjenengan gak posoi pada waktu ngenteni teko iku mau apa mulai isuke? Ayo, ya napa? Oh, poso mawon nggih. Poso mawon nggih, Loh kenapa? Karena tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Loh Pak, kan engko apa iki? Engko kan kurang 5 menit gitu. Metu ya Pak, terus piye Pak? Ya nek metune gak. Ya nek metune gak. Dadi dosa sampean. Jadi kalau memang orang baru boleh tidak berpuasa itu manakala alasan dibolehkannya itu ada pada saat itu, bukan mengandai-andai. Engko bekne gawe alasan, tidak bisa jadi alasan itu. Wan nifasi dan nifas. Waktul wujubi utawi waktune wajibe poso, waktu wajibe poso bistikmali sya'bana, iku bistikmali sya'bana saben-saben sempurnane wulan Sa'ban, salasina yauman 30 dino, au biru'yati hilalin utawa sebab ningali tanggal Ramadhana, bulan Ramadan. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang menjadi perbedaan sehingga ada 2 macam poso, iki disiki, iki ngereni, iki disiki riyoyone, iki ngereni riyoyone. Kenapa? Karena ini. Di hadis itu disebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu ketika kamu melihat bulan dan berbukalah dari puasamu, artinya riyoyo awakmu li ru'yatihi sebab ningali bulan. Fa in ghumma alaikum fa'akmilul iddata salasina yauman. Jikalau matahari itu, jikalau hilal itu tertutup mendung, fa'akmilu iddata salasina yauman. Maka sempurnakan bilangan waktu itu, bilangan harinya 30 hari. Nah, jadi ini yang mengakibatkan kita beda. Memang untuk penetapan awal bulan itu ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama naminipun hisab. Pendekatan yang kedua adalah melalui ru'yah. Ru'yah. Hisab niku napa? Hisab niku artinya apa? Hitungan melalui hitungan bulan itu, melalui hitungan dihitung-hitung oleh ahli falak. Jadi
ahli falak itu sing damel kalender niku, ya. Sing damel kalender. Nek kalendere napa niki Jombang, dulu itu ahli falak di Jawa Timur itu orang Jombang itu kalau mengeluarkan kalender itu ada ininya, di belakangnya itu ada apa namanya, ada keterangan-keterangan falaknya. Ya. Jadi setiap bulan itu keluarnya hilal itu di mana posisinya, pada tanggal berapa, terus keluarnya berapa, derajat dan lain sebagainya itu ada. Nah, itu namanya hisab. Nah, tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, yang diperintahkan oleh Rasul itu yang pertama menurut kita ya, menurut golongan kita, yang pertama itu apa? Dengan cara melihat. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi dikedepankan oleh NU itu didelok dhisik. Ngene gak ketok baru mengikuti aturan istiqmal. Istiqmal ini berarti dihisab itu. Ru'yah pun juga menggunakan hisab. Sehingga tidak mungkin kita ini ru'yah tanpa hisab. Sebab apa? Posisi hilal itu kecil. Dan derajatnya, kemiringannya itu sudah dihitung-hitung itu kelihatan. Sehingga teropong niku mboten kados kita ngelihat, nok dia, golek ngene gak isa. Tapi sudah jelas posisinya kok ono kono, jadi kewetok di sana. Sehingga teropong itu diluruskan ke sana. Ini tanpa hisab, goleki koyo golek mangga sing mateng nok ndi mangga sing mateng. Ya angel ya nek ketemu. Ngono sih gak ketok, apa maneh sing gak ono ilmu hisab. Sehingga kita itu biasa tetap menggunakan hisab, tetapi penentu dari awal Ramadan, akhir Ramadan itu melalui ru'yah dulu. Ru'yat kalau memang tidak kelihatan baru disempurnakan. Nah, yang sebelah ya, teman-teman sebelah itu wis cukup hisab tok ae wis cukup. Dihitung tok kira-kira nek kono dihitung-hitung wis bener nek kono ya sudah. Sudah dianggap sudah awal Ramadan begitu ya. Tapi kalau kita mengikuti hadis Nabi tadi itu ini ru'yatil hilal itu sebagai penentu dari awal dan akhirnya bulan Ramadan ataupun puasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitu pula pada waktu hari raya. Tapi pun panjenengan gak usah mikir iki ketok apa gak, oh iki tanggal piro apa gak. Mikir blonjo ae wis bingung ya. Ngemis melok wae. Melok kiaiku ya apa kapan wis melok ngono ae lah ya. Tapi yang penting jelas. Tapi alhamdulillah di sini ngaji itu enak panjenengan. Jadi ngaji begini ini untuk menghilangkan taklid buta. Mengikut norok bontek jadi wong Madura. Norok bontek tapi gak ngerti ilmune. Tapi kalau kita ngaji begini ini tahu ilmunya. Misal, Pak, ono riyo ping pindho, Pak. Ono riyo ping pindho, Pak. Pertama dina Kemis, yang kedua hari Jumat, Pak. Iki ya apa, Pak? Aku nek poso iku wis ana sing riyaya, Pak. Mosok riyaya aku poso, Pak. Lah sing sijine soalnya oleh undangan khutbah, khutbah hari raya, loro-lorone dilakoni. Jadi khutbah ping pindho. Oleh sangune akeh. Tapi kalau kita tahu ilmunya, nggak usah khawatir, nggak usah was-was. Saya sudah berkeyakinan bahwa satu Ramadan itu adalah satu Syawal riyo itu dina Jumat. Maka Kemis itu walaupun wis ana sing riyoyoan, tak anggap iki bulan Ramadan. Gitu. Sehingga apa? Tetap puasa. Loh, kan gak boleh riyoyo. Aku kan gak ngakoni riyoyomu. Nah, tapi ojo ngono bare tukaran. Wis pokoke keyakinan dhewe-dhewe. Itu namanya ilmu. Sehingga apa? Ada hujjah, ada dalil, ada alasan sehingga panjenengan mengambil keputusan ibadah itu dengan baik. Sehingga itulah yang disebut dengan ittiba, mengikuti, bukan taklid buta tanpa alasan
yang panjenengan ambil dalam mengambil sebuah keputusan ibadah. Pun siang aja awan-awan sakno sing masak. Mboten enten pertanyaan nggih? Enten pertanyaan? Alhamdulillah. Niko kopi susune pun siap soalnya. Mugi manfaat. Al-Fatihah.